Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Herianto. Saya di sini akan memaparkan sebuah tugas dari proyek mahasiswa yang berjudul dengan judul saya yang saya angkat, yaitu membangun aplikasi Android katalog movie dari website themoviedb.org. Oke, sedikit saya jelaskan tentang eh, sebuah website yang The Movie DB ini merupakan salah satu website yang merekomendasikan movie-movie, yaitu ada film movie dan series TV yang merekomendasikan film-film atau ya film dan movie yang mungkin wajib kalian tonton untuk mengisi kekosongan atau menghibur diri kalian sendiri. Oke, di sini di dalam aplikasi yang saya bangun, kita menggunakan data API. Kita akan menggunakan data API yang kita ambil dari themoviedb.org ini ke aplikasi Android ya. Jadi dari data API-nya menggunakan JSON. Jadi aplikasi ini akan memuat data API dari website themoviedb.org ke dalam aplikasi Android. Dimana nanti dalam aplikasi kalian dapat memilih film favorit mana yang akan kalian pilih untuk menjadi list tonton kalian. Seperti itu. Nah, jadi mungkin kita lihat dulu di dalam programnya sendiri, kita memiliki 3 activity dan 3 fragmen. Untuk activity main sendiri nanti akan menampilkan list film ataupun movie yang ada di dalam website The Movie DB. Nah, sedangkan nanti di activity detail TV show dan movie akan menampilkan detail dari film-film tersebut, entah itu dari sinopsis, ratingnya, habis itu genre filmnya apa, dan yang lain-lain. Nah, kalau dari yang layout item ini ada 3, yaitu item raw untuk movie favorit, dan TV show. Nah, di sini item raw di sini berfungsi untuk model yang akan kita tampilkan di dalam sebuah fragmen nanti. Jadi kita bisa lihat bentuknya di sini. Saya besarin dikit. Oke, ini desainnya. Nanti di sini ada tahun rilisnya, nama, dan ratingnya berapa. Di sini ada sebuah model. Jadi itulah yang akan ditampilkan nanti ke dalam fragmen yang ada di layout nanti. Nah, di sini ada loading atau progress bar, di mana bertujuan untuk ketika data itu diambil atau diambil oleh aplikasi itu akan memakan waktu. Jadi untuk sedikit untuk menunggunya kita tambahkan animasi loading supaya penonton tahu bahwa aplikasi itu tidak nge-lag tapi sedang mengunduh data dari website tersebut. Oke, di aplikasi ini kita juga menggunakan beberapa menu, yaitu ada menu favorit, menu bottom, dan navigasi menu yang akan nanti ada di atas layar. Sedangkan yang menu bottom ini menu ini akan ada di bawah layarnya nanti. Nanti yang bottom favorit itu akan bisa digeser, akan berada di atas dan bisa digeser. Navigasi bottom biasa namanya. Nah, dan menu favorit yaitu nanti akan ada tanda bintang yang bisa kalian klik untuk membuat film itu menjadi favorit. Nah, di sini kita akan beralih ke codingnya. Di sini kita ada 7 package yang terdapat pada program ini. Ada activity, adapter, API, database, fragment, item, dan loading. Kita ke activity. Di activity sendiri, untuk main activity-nya ya kita akan menampilkan bottom navigasi ya, yang dimana sudah di sini ada navigasi movie, TV show, dan navigasi favorit.
Kurang lebih untuk penampilannya adalah seperti ini untuk codingnya. Setelah itu, nah di sini ada kita buat kelas on option item select, di mana nanti ketika data itu ditampilkan, data itu bisa diklik dan menampilkan detail dari film tersebut. Nah, di sini juga ada onset instant stats, yaitu dimana ketika misalkan HP itu kita rotate, data akan tetap ada dan tidak hilang. Jadi data yang sudah ditampilkan tidak diambil kembali, tapi data yang sudah ada itu tetap tersimpan di dalam memori. Nah, jadi untuk di main activity itu saja, sedangkan di detail movie activity dan detail TV show itu menampilkan data dari movie yang detail dari data movie yang kita ingin lihat. Seperti yang kita lihat di sini, ada nama, deskripsi, waktunya, dan foto, baru genre, status, dan produksinya kapan. Begitupun sama dengan yang movie, kurang lebih seperti itu juga untuk isinya. Oke, kita ke adapter. Di package adapter ini, adapter berfungsi untuk menampilkan data secara array nanti, dan untuk bisa tampil di layout nanti, layout aplikasi. Jadi di sini nanti untuk yang detailnya ada untuk nama, fotonya, tahun, rating, genre, dan deskripsi. Nah, di sini kita akan mengatur apa aja yang bakal ditampilin ketika aplikasi itu sedang berjalan. Itu kita akan atur di adapter. Begitupun dengan holder item view set on click listener, dimana ketika kita dapat mengklik mengklik setiap film yang udah ada tampil di layar. Tanpa coding ini, kita ketika kita dia hanya akan bisa menampilkan, tapi kita tidak bisa melihat detail dari film tersebut karena dia cuma berupa grid view kalau nggak salah. Oke, seperti itu. Tidak jauh berbeda di favorit pun begitu. Kalau favorit tab adapter ini, dia berfungsi untuk ketika kita menampilkan favorit movie atau favorit TV, ketika kita ingin berpindah, kita bisa men-scrollnya ke kiri ataupun ke kanan. Jadi dia kayak biasanya ada beberapa tipe, ada yang di tab, dia cuma bisa di tab, ketika kita pencet dia akan berpindah. Kalau misalkan favorit yang ini, favorit tab adapter ini untuk membuat tampilan animasi, ketika kita geser ke kiri, layarnya kita geser ke kiri, dia akan berpindah ke favorit TV. Kalau misalkan ke kanan, dia akan ke favorit movie. Oke, sebelum ke API, kita akan ke item. Jadi di item ini kita akan deskripsikan variabel atau data-data yang ingin kita masukkan ke dalam aplikasi, seperti name, tipe datanya string, foto 1 untuk foto 2-nya string, deskripsi string, di sini ada rating itu float, ID int, genre itu JSON array, dan yang lainnya. Di sini juga kita mengambil data dari mendeskripsikan data untuk JSON-nya, ID untuk JSON getInt, untuk ID, dan seterusnya. Begitupun movie detail, TV show, dan TV show detail. Kita akan lanjut ke API. Ya, di sini movie API kita akan memakai key,
yang kita dapatkan dari Demovie DB. Nah, kayaknya kita masukkan di building config, ada di sini. Nah, ada API key. Nah, API key ini kita bisa dapat apabila kalian memiliki akun dan itu membuat akunnya sebagai pengembang atau developer. Nah, di sini untuk HTTP API movie untuk menampilkan movie-nya dan poster URL poster untuk menampilkan posternya. Di sini ada ukuran poster yaitu W500. Begitupun URL TP untuk menampilkan data TV ya, channel TV. Pas itu TV show. Nah, setelah kita sudah menyambungkan data API-nya dengan URL ini, setelah kita mendapatkan key dari API, setelah kita mendapatkan key API dari websitenya, kita tuliskan coding ini untuk membuatnya terhubung ke aplikasi kita. Setelah itu dari aplikasi nanti kita akan kita ambil itu tampilkannya akan diminta atau diambil di loading. Setelah kita hubungkan, kita akan ambil data API-nya melalui loading. Itu ada di ini dari JSON object, new JSON, untuk ini supaya kita bisa menampilkan di detail movie activity nanti. Dan di sini kita mengambil data set all genre, do genre, dan get all production untuk data produksi dan tagline-nya. Tidak lupa juga kita mengambil data dari nama, deskripsi, data, foto, dan rating serta tahunnya. Nah, untuk di loading. Nah, sedangkan di database di sini berfungsi untuk membuat kolom untuk database kontrak. Jadi ini untuk kita membuat kolomnya, base column, dimana nanti entity-nya ada title, data, rating, image 2, dan overview. Nah, sedangkan database helper itu untuk membantu kita agar dapat menambah, mengupdate, menghapus, dan mengedit isi dari database. Jadi kita nggak perlu nulis sepanjangan ini lagi untuk coding yang ada di kelas yang lain. Begitupun yang di favorite helper, kurang lebih sama. Nanti di activity sini karena jadi ketika misalkan nanti kita ingin menambah, kita kasihkan di on option item selected, dimana ketika kita memincit action add favorite, maka dia akan menginsert favorit yang tadi ada di database helper. Dan akan menampilkan pesan you have add this item to favorite. Dan ketika kita memincitnya kembali, maka violet remove of favorite, maka di film favorit itu akan dihapus. Oke, mari kita lihat bentuk aplikasinya. Apabila dijalankan akan seperti ini. Oke, beginilah tampilan awal dari aplikasi yang dibangun.
Nah, di bawah sini ada menu, ada film, acara, dan favorit. Dimana ketika kita pencet favorit, ada dua menu bar di atas, yaitu menu movie dan TV show yang bisa digeser. Nah, untuk ini masih kosong karena kita belum ada menambahkan menambahkan daftar favorit dari film ataupun acara TV. Oke, kita akan mencoba satu, misalkan Monster of Man. Kita akan menambahkannya menjadi favorit. Oke, setelah kita tambahkan akan muncul, tolong. Setelah kita menambahkan akan muncul tulisan notif berhasil ditambahkan di favorit di bagian bawah. Nah, kita bisa lihat di menu favorit sudah ada satu film favorit kita, yaitu Monster of Man. Nah, ini sudah ditambahkan ke dalam database SQLite. Nah, dengan deskripsi dan yang lain-lainnya. Jadi tampilan awalnya itu cuma menampilkan nama, tahun, dan ratingnya saja. Dan ketika kita klik, dia akan menampilkan poster, tanggal rilis, deskripsi, genre, dan tagline-nya juga, Never Still Have Months Can't Change. Nah, gitu. Dan ketika ini kita mau hapus dari database, kita tinggal mencet aja lagi bintangnya dan akan terdapat notif berhasil dihapus dari daftar favorit. Oke, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.